Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberkati kita. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau memberkati kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan baca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita terambil dari Matius 6 ayatnya yang ke-12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin inilah hal paling mengejutkan yang pernah dikatakan seseorang yang disalibkan, berkata kepada para penyiksanya dan berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Kebanyakan dari kita mungkin sudah akrab dengan 7 ucapan Yesus di atas kayu salib yang dicatat oleh keempat kitab Injil. Kita telah mendengar banyak khotbah tentang perkataan-perkataan tersebut, sehingga kita sendiri mungkin dapat mengkhotbahkannya. Namun, jangan biarkan pengenalan itu membuat kita abai. Dalam ucapan pertamanya di kayu salib ini, Yesus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang sedang mengambil nyawanya. Akan lebih luar biasa lagi apabila kita menyadari bahwa kematiannya merupakan cara Allah untuk mengampuni mereka yang sedang menghadapi kematian demi dosa-dosa mereka dan dosa-dosa kita juga. Di dalam perjanjian baru, pengampunan bergerak secara vertikal dan horizontal. Artinya, Allah mengampuni kita, tetapi kita juga diharapkan untuk mengampuni orang lain. Dalam doa Bapa kami, kedua saling terkait. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Lukas 11 ayatnya yang keempat. Pengampunan diawali dengan kesadaran mendalam akan dosa kita sendiri. Kate Potter menulis, kita selalu berusaha meremehkan keseriusan dosa dan akibat-akibatnya, sehingga kita tidak menjadi serupa dengan Allah dan tidak layak untuk bersekutu dengannya. Upaya kita untuk mengampuni diri sendiri dan orang lain akan terasa hambar dan hampa, kecuali kita mengerti bagaimana anugerah Allah sudah melingkupi kita sepenuhnya melalui Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi benar di mata Allah dan layak untuk bersekutu dengannya. Hanya ketika kita sungguh-sungguh menghayati pengampunan Allah atas dosa-dosa kita, pengampunan kita atas kesalahan orang lain akan memiliki makna dan kedalaman yang sejati. Petrus pernah bertanya kepada Yesus, berapa kali ia harus mengampuni seseorang? Sebagai murid yang selalu ingin mengungguli orang lain, Petrus berkata, sampai 7 kali. Dalam Matius 18 ayat 21. Yesus mematahkannya dan menjawab, 70 kali 7 kali. Yang intinya berarti tidak terbatas di dalam ayatnya yang ke-22. Dengan kata lain, bukanlah berapa kali kita mengampuni seseorang, melainkan seberapa dalam dan luas pengampunan kita itu. Ini bukan soal angka. Pengampunan haruslah tanpa batas. Masa ini kita diingatkan
Bagaimana kita mestinya mengampuni orang lain dengan dasar bahwa Allah telah mengampuni kita melalui karya salib Kristus. Ini bukan salah satu checklist dari daftar hal-hal yang wajib kita lakukan. Pengampunan yang kita berikan merupakan bentuk rekonsiliasi yang penuh pertimbangan, doa, dan kesungguhan dengan orang-orang yang telah bersalah, bahkan berbuat jahat kepada kita. Lagi pula, itulah yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Mari kita perhatikan tulisan Paulus. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu Saudara, pengampunan memang bukan hal yang mudah. Tetapi ini yang menjadi bagian di dalam hidup kita yang semestinya kita kerjakan di dalam hidup kita. Kemarin saya berkunjung ke rutan, ya, rumah tahanan. Kami melayani, ya, di hari Rabu. Dalam satu percakapan ketika saya sudah men-sharingkan firman Tuhan, saya biasakan tanya, dapat berkat apa dari firman Tuhan hari ini? Ada banyak bapak-bapak di situ yang tergabung, ya, dalam persekutuan itu. Ada satu bapak, dia bilang, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Beberapa hari ini hati saya itu gundah gulana. Sakit hati rasanya ketika teman saya memasukkan saya ke penjara ini. Bapak ini bilang, kalau nanti saya bebas, kalau nanti saya keluar, saya akan lakukan pembalasan. Bahkan lebih sakit dari apa yang aku rasakan. Jadi ternyata Bapak ini sudah kira-kira 20-an hari, ya, di dalam rutan. Dan setiap hari yang dia pikirkan adalah penyesalan, kejengkelan, kemarahan. Kalau dia keluar, dia mau membalas dendam. Tapi hari itu ketika Bapak ini mendengar firman Tuhan, dia diingatkan untuk dia mengampuni dan melepaskan pengampunan. Menerimanya dengan ikhlas dan menjalaninya dengan tetap berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bukan hal yang mudah untuk bisa langsung mengampuni. Mungkin kita sudah berupaya sedemikian rupa, tapi ketika kita mengingatnya, rasa sakit, rasa jengkel, kecewa, marah bisa saja terjadi dan menghampiri kita. Puji Tuhan, satu orang Tuhan ubahkan untuk dia boleh menyadari bahwa pembalasan bukanlah haknya. Itu adalah bagian Tuhan. Dan ketika dia menyadari bahwa dia mau mengampuni dan menjalani proses hukum yang berlangsung, Bapak ini justru mengalami damai sejahtera. Sama kepada setiap kita juga berlaku. Jika ada sakit hati kita, kebencian, kedengkian, kemarahan, kekecewaan, nggak perlu kita balaskan, nggak perlu kita lakukan hal yang sama. Karena tentunya kita tidak ada bedanya dengan mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ampuni mereka. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita untuk kita boleh mengampuni. Ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa yang ingin kita terima dari Tuhan, itu yang kita lakukan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kiranya boleh menolong, memampukan kita untuk kita tidak lagi menyimpan sakit hati, kebencian, dendam, ya, tapi kita mau melepaskan pengampunan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita melihat karya Tuhan. Ya Tuhan Allah, ada seorang yang pernah melukaiku begitu dalam, sehingga rasanya mustahil bagiku untuk mengampuninya. Aku tahu Engkau sudah mengampuniku atas hal-hal buruk yang pernah kulakukan. Tolonglah aku untuk meneruskan pengampunan-Mu itu kepada orang yang telah
melukaiku tersebut. Kiranya setiap kita boleh melepaskan pengampunan dan kita boleh hidup dalam pengampunan ilahi. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup dalam pengampunan. Terima kasih Engkau sudah mengampuni kami, sehingga kami bisa juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jika ada di antara kami perselisihan, kebencian, hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, ampuni kami Tuhan. Tolong kami, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.